Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk yang part kedua ya. Jadi di sini nomor 14 diketahui ada matriks yang isinya sin x min cos x sin x dikali matriks A sama dengan sin x cos x. Nah, pertanyaannya adalah matriks 3A itu adalah titik-titik gitu ya. Jadi untuk nomor 14 untuk nyari matriks A ini tinggal kita inverse yang ini ke sana ya. Pindah ruas itu kan di inverse ya. Berarti nyari matriks A itu sama dengan inverse-nya ini. Masih ingat inverse? Rumusnya inverse itu adalah seperdeterminan. Seperdeterminannya ini itu kan AD, berarti sin kuadrat X min BC gitu ya. Karena ini min kali min lagi jadi plus cos kuadrat X. Nah, kemudian ini ditukar gitu kan ya, adjoinnya itu kan ini ditukar berarti tetap sin X, ini juga sin X, ini kali min ya, berarti ini cos X, yang ini min cos X. Nah, dikali matriks sin X cos X. Nah, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan identitas ya, 1. Berarti 1 per 1, 1. Tinggal ini dikali sama ini. Sehingga matriks A-nya adalah sin X kali sin X, sin kuadrat X, cos X kali cos X, plus ya, cos kuadrat X. Yang bawah, ini kali ini, jadinya min sin X cos X, ditambah ini kali ini sin X cos X. Nah, ini adalah hasil dari matriks A. Sehingga kalau kita lihat ini muncul lagi identitas. Sehingga matriks A-nya itu identitas itu kan 1 ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat. Nah, ini habis berarti 0. Oke. Sehingga ketika pertanyaannya 3A berarti ya 3 kali A ini. 3, 0 gitu ya. Oke, itu untuk nomor 14 ya. Selanjutnya untuk nomor 15. Untuk nomor 15 ini ya. Nah, di sini diketahui sebuah satelit terletak pada orbit 800 km di atas permukaan bumi. Satelit butuh 8 jam untuk mengitari orbitnya sekali. Jari-jari bumi 6.400 km. Asumsi orbit satelit adalah bulat melingkar. Jarak tempuh satelit untuk berputar pada orbitnya adalah titik-titik. Nah, ini kalau diilustrasikan yang nomor 15 itu. Jadi di sini ada bumi, anggap aja ya. Kemudian ini satelitnya. Nah, jadi mengitari berbentuk lingkaran. Pertanyaannya adalah jarak tempuh satelit untuk berputar pada orbitnya ya. Berarti muternya ini berapa gitu kan? Maka nyari apa? Keliling lingkaran ya. Tapi keliling lingkaran kan dari tengah-tengahnya bumi, pusatnya bumi sampai ke sini, ini jari-jarinya. Sehingga jari-jari satelit itu diperoleh dengan cara jari-jarinya bumi ditambah orbitnya ya. Orbitnya itu kan di atas ini tadi ya, di atas 800 km di atas permukaan bumi, jadi ditambah 800 km. Sehingga karena jari-jarinya bumi adalah 6.400, tinggal ditambah 800, maka 7.200 km. Nah, ini jari-jari. Pertanyaannya itu kan jarak tempuh ya, berarti nyari kelilingnya satelit sama kayak keliling lingkaran dengan jari-jari ini ya. Rumusnya kan 2πr. Nah,
Sehingga kalau dikali ini 14400 pi kilometer jarak tempuhnya. Oke, selanjutnya untuk nomor 16 itu ada yang kurang ya, menurut saya yang diketahui gambarnya harus ada dulu, jadi baru bisa dikerjakan. Kita langsung ke nomor 17 ya. Di sini sebuah kotak berisi 4 kelereng merah, 3 kelereng kuning. Jika diambil 2 secara acak, satu persatu berturut-turut tanpa pengembalian, peluang terambil pertama kelereng merah dan kedua kelereng kuning adalah titik-titik. Nah, jadi nomor 17 itu kan ngambilnya satu persatu ya kayak tadi. Karena ada 4 merah, 3 kuning, berarti peluang ngambil pertamanya itu kena merah. Merahnya ada berapa? 4. Berarti 4 per NS-nya 7. Dan itu dikali kena kuning. Kuningnya ada 3. Karena tanpa pengembalian, berarti ini sudah berkurang 1, 6. Gitu ya. Jadi ini tinggal coret-coret 1, 2. Ini coret lagi 2. Maka peluangnya 2 per 7. Selanjutnya untuk nomor 18, sebuah pertemuan dihadiri oleh 15 orang, setiap orang yang hadir saling berjabat tangan. Banyaknya jabat tangan yang dilakukan, jadi kalian ingat-ingat kalau ada kata-kata jabat tangan ini pakai kombinasi langsung ya. Yang berjabat tangan kan pasti 2 orang ya, berarti kombinasi 2 dari 15 gitu ya. Ini kalau kalian hitung nanti ketemunya 105 ya. Silahkan dihitung, barangkali salah hitung saya ya. Oke. Nomor 19. Ada 6 orang yang duduk mengelilingi meja untuk diskusi. Banyak cara mereka duduk mengelilingi meja. Jadi kalau ada mengelilingi berarti kan melingkar ya. Melingkar itu permutasi siklik. Cara ngerjainnya ya total orang kurangi 1 dikasih faktorial. Berarti banyak cara mereka duduk itu adalah 5 faktorial. Nah, 5 faktorial kalau kalian hitung totalnya 120 cara gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk nomor 28 ini menurut saya juga masih kurang soalnya. Jadi kita langsung ke nomor 29 ya. Sorry, ini nanti aja, nggak apa ya. Sekalian karena saya tulis di sini, kita ke nomor 29 dulu, loncat yang kelihatan di sini. 5 pengurus dipilih 5 untuk jadi ketua dan seterusnya ya, wakil dan seterusnya. Banyak cara menyusun pengurus. Nah, berarti kalau pengurusnya itu disebutin jadi apanya, berarti ini memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan itu permutasi ya. Jadi permutasi 5 dari 5. Ini kalau ditulis itu sama kayak 5 faktorial juga ya. 5 faktorial tadi sudah kita cari 120 cara. Gitu ya. Kemudian yang nomor 30. Di sini diketahui ada fungsi fx itu sama dengan x plus a per ax min b. Dilatasi ya, pusatnya 0,0, skalanya sepertiga. Persamaan petanya adalah titik-titik gitu ya. Jadi nyari bayangannya. Kalau dilatasi itu kan dikali perkalian, tapi karena ini suatu persamaan atau suatu fungsi, maka kebalikannya. Jadi yang awalnya y-nya dikali sepertiga, maka sekarang karena ini persamaan maka dibagi sepertiga atau dikali 3, kebalikannya ya. Kan ini sepertiga itu perkaliannya, berarti dibalik jadi pembagian, dibagi sepertiga sama kayak dikali 3. Sehingga ini y-nya jadi 3y. X-nya jadi 3x plus a per a kali 3x min b. Nah, ini hasil bayangannya. Kalau mau dijadikan dalam bentuk y sama dengan, ya udah ini tinggal di 3-nya turun ke bawah.
berarti jadi Y sama dengan yang atas tetap 3X plus A per, ini masuk ke bawah, berarti jadi 3A kali 3, 9AX. 3 kali min B berarti min 3B, gitu ya. Jadi inilah persamaan bayangannya. Oke, selanjutnya untuk nomor 20 ini juga saya lingkari karena menurut saya ini masih kurang ya. Jadi ini harus kalian tentukan dulu berapa, nanti di soalnya juga seperti itu ya. Jadi langsung saya skip langsung ke nomor 21. Di sini diketahui ini 15 ya, saya anggap 15. X-nya ini suruh tentukan sendiri. Suruh nyari panjangnya AB gitu ya. Sehingga kalau ini 60, maka di sini dipastikan 120 karena ini pelurus ya. Maka ketika segitiga yang ini saya keluarin, itu nomor 21. Ketika saya keluarkan segitiganya, maka jadi seperti ini 120, ini 15, berarti ini berapa? Total sudut dalam segitiga itu harus 180 ya. Ini sudah 135, berarti kurangnya 45 derajat. Nah, ini yang ditanyain X-nya kalau kita misalkan, atau saya misalkan 4 ya. Nah, nyari AB berarti pakai aturan sinus. Ya, AB per depannya itu kan 120, berarti sin 120 nilainya harus sama dengan X. X-nya tadi kita misalkan 4, depannya sudutnya 45, berarti sin 45. Jadi pakai aturan sin seperti ini, sehingga AB per sin 120 kalian harus ingat sama kayak sin 60 ya. Sin 60 itu setengah akar 3, ini 4 per setengah akar 2, ini bisa dicoret kali silang sehingga AB-nya sama dengan 4 akar 3 per akar 2. Ini kalau dirasionalkan dikali akar 2 per akar 2, ketemunya 4 per 2 akar 6. Ini bisa dicoret 2 sehingga hasilnya 2 akar 6. Ini kalau X-nya dimisalkan 4 ya. Nanti kalau di soal misalkan X-nya berapapun, pakai tetap caranya adalah ini ya, pakai aturan sinus, perbandingan sinus. Selanjutnya untuk nomor 22, ini kita suruh nyari sederhananya aja ya. Jadi kalau kita langsung sederhanakan yang di dalam kurung, 8 coret sama 24, 1, 3 gitu ya. Sehingga yang di dalam kurung itu ada sepertiga, A-nya kita gabungin. Pangkat 2 dibagi pangkat min 1. Kalau dibagi itu dikurangi ya. 2 dikurangi min 1, berarti sama kayak 2 tambah 1, pangkat 3. B-nya pangkat min 1 dikurangi 2, berarti min 3. C-nya 3 kurangi 2, 1. Dipangkatin lagi min 1. Nah, paling sederhananya, sepertiga itu kan 3 pangkat min 1, dikali min 1 lagi jadi 3 pangkat 1. Ya. A pangkat 3 dikali pangkat min 1 jadi A pangkat min 3, berarti di bawah tempatnya. A pangkat 3 kalau mau jadi positif ya. Kemudian ini pangkat min kali min jadi plus, berarti letaknya di atas. Ini jadi min 1, berarti kalau pengen jadi positif jadi di bawah. Sehingga ini yang paling sederhana. Jadi biasanya suruh menyederhanakan itu hasil akhirnya diminta pangkatnya positif semua. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 23. 23 ini suruh membuat bentuk matematika atau model matematikanya ya. Jadi kita misalkan dulu sini X-nya itu adalah banyak sapi, Y-nya adalah kerbau. Maka ketika harga seekor sapi dan kerbau berturut-turut 12 juta dan 10 juta, berarti langsung bisa kita tulis 12 juta
karena sapinya itu X ditambah 10 juta, kerbonya Y, modal itu kan nggak boleh lebih ya, berarti pasti tandanya kurang dari atau sama dengan 200 juta. Nah, gini. Ini bisa sederhanakan dibagi nolnya 6 semua. Masih bisa sederhanakan ya. Karena biasanya di jawaban itu kalau option itu jawabannya yang paling sederhana. Di sini ada 12, 10 sama 200 sama-sama bisa dibagi 2. Berarti ini ada 6X, ini 5Y, kurang dari sama dengan 100. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Kemudian dijual sapi dan kerbau di tempat lain dengan harga 12.500.000 dan 11 juta. Nah, ini adalah fungsi objektifnya ya. Fungsi objektif itu biasanya ditulis gini, f x y atau z. Boleh ditulis z, boleh ditulis f x y ya. F x y-nya itu mintanya 12.500.000 X ditambah 11 juta Y. Nah, nanti biasanya ada maksimum atau minimum. Karena ini nggak ada maksimum minimum, cuma suruh nyari model matematikanya ya. Kemudian ada lagi di sini, kandang yang dimiliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 25 ekor. Tidak lebih berarti artinya kurang dari atau sama dengan, sehingga sapi dan kerbaunya itu nggak boleh lebih dari 25 ekor. Nah, inilah bentuk model matematikanya ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 24 ya. Di sini diketahui keliling persegi panjang itu 2x min 10. Keliling persegi panjang itu kan rumusnya 2 kali P tambah L ya. Sedangkan lebarnya 14 min X. Agar luas persegi panjang maksimum, maka tentukan panjangnya. Nah, ini bisa digolongkan dalam materi aplikasi turunan atau fungsi kuadrat ya. Oke, K-nya kita ganti langsung 2x min 10. 2 kali P-nya belum tahu, L-nya kita ganti 14 min X. Nah, kan yang ditanyakan P-nya ya nanti ya. Oke, ini bisa kita bagi 2 semua. Jadi ini dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Ya, karena ini perkalian yang dibagi ini aja. Sehingga X min 5 sama dengan P plus 14 min X. Sehingga P-nya ini pindah ke kiri semua, jadi 2X min 5 dikurangi 14 min 19. Ini panjangnya. Nah, tapi kan panjangnya nggak yang diminta dalam bentuk X ya, harus nilai berapa gitu kan. Kita gunakan ini, luas perseginya maksimum. Kalau kita jabarkan luas itu kan P kali L ya. Kalau kita ganti P-nya itu 2X min 19, L-nya adalah 14 min X. Nah, ini kita kalikan. L-nya kalau dikali, ini kali ini min 2X kuadrat ya. Kemudian ini kali ini 28X sama 19X. Berarti kalau ditambah 28 sama 19 itu adalah 47X. Min 19 kali min 14 itu adalah min 266 kalau dihitung ya. Oke, untuk nyari nilai X-nya dulu, maka kita gunakan turunan aja ya. Ketika ada kata-kata maksimum atau minimum, maka turunan pertamanya harus 0. Nah, ini kalau kita turunin berarti min 4X plus 47 sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah 47 per 4. Gitu ya. Nah, kalau X-nya sudah tahu, tinggal substitusi ke sini. Nah, berarti P-nya itu adalah 2 kali 47 per 4 dikurangi 19. Ini kalau dicoret 2, berarti P kalau disamakan penyebutnya 2, berarti 47 kurangi 38. Ya.
sehingga ini hasilnya 9/2 atau 4,5 ya. B nya 4,5. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk nomor 15 ya. 25 ya. 25 di sini diketahui sebuah persamaan garis regresi mempunyai koefisien regresinya 30,2 dan konstantanya 0,5. Persamaan garis regresi tersebut adalah, ini tinggal masukkan ke rumus regresi. Regresi itu kan ada gininya ya, Y ini biasanya ditulis boleh AX atau BX ya. Intinya ini kalau A plus BX, jadi A itu konstanta, B nya itu adalah koefisien ya. Ini dibalak-balik nggak masalah kalau misalkan nggak hafal rumusnya ya. Ini konstanta, yang ini adalah koefisien. Jadi kalau sudah diketahui di sini regresi koefisiennya itu 30,2 ya sudah, maka tinggal substitusi saja. A-nya konstanta, konstantanya 0,5 ditambah 30,2x. Nah, sudah gini aja, tinggal substitusi gitu ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 26. Ini kalian bisa buat sendiri. Hubungan antara X dan Y pada diagram pencar. Nah, buat diagram pencarnya sendiri. Jadi hubungannya itu ada 4 ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, kalau kalian buat seperti ini X, ini Y. Diagram pencarnya itu, nah seperti ini, mengarah ke atas ya. Bebas nanti kalian mau buat yang mana. Maka ini kan bisa diwakili oleh garis regresi yang naik ke atas. Ini hubungannya positif gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian buat diagram pencarnya itu arahnya menurun ke bawah, nah bisa diwakili oleh garis regresi itu, ini hubungannya negatif, atau juga bisa gambarnya misalkan seperti ini. Nah, ternyata melingkar gini, tidak bisa dibuat persamaan garisnya yang mewakili ini titik-titik ini, maka ini dinamakan tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan. Kemudian yang keempat itu bisa jadi juga gambarnya itu adalah melengkung, bisa melengkung ke bawah atau melengkung ke atas, yang artinya apa? Ini tidak ada hubungan juga, tapi intinya dia non linear ya. Nah gitu, jadi tinggal dipilih aja yang mana ya. Oke, selanjutnya kita ke soal terakhir nomor 27, karena tadi sampai 30-nya sudah kita bahas ya. Nomor 27, di area parkir terdapat 42 unit mobil pengunjung, diantaranya 4 Avanza dan 4 Kijang. Jadi ada 42 unit. Ini dibagi ada 4 Avanza, ada 4 Kijang, berarti sisanya lain-lain ya. Berarti ini dikurangi 8, itu adalah 34 lain-lain. Oke. Setiap mobil bisa keluar kapan saja tanpa terhalangi mobil lain. Hanya tersedia satu pintu keluar yang bisa dilalui secara bergantian. Pada urutan pertama, keluar berturut-turut 2 unit mobil. Nah, peluang mobil yang pertama keluar adalah Avanza, lalu Kijang adalah titik-titik. Nah, jadi mintanya peluangnya kan berarti keluarnya satu persatu ya. Yang pertama Avanza dulu. Avanza ada 4, berarti 4 per total mobilnya 42. Dan dikali ya. Kemudian Kijangnya juga ada 4 per, karena sudah keluar 1, sisa 41. Gitu ya. Oke. Sehingga jawabannya ini tinggal dikali aja teman-teman. Ya. Karena kan mintanya pada urutan pertama keluar berturut-turut 2 mobil. Ya, jadi yang ditanyakan ini.
Sehingga ini kalau dikali bisa diseranakan ini 2, ini 21. Berarti 8/861 gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah hitung, mohon dimaafkan ya, karena agak cepat ngitungnya. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Jangan lupa tonton video-video yang lain ya. Subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.